New Chapter Message hari ini Senin 29 Mei 2023 ya. Berjudul Semua Tergantung Pilihan yang Kita Ambil. Jadi judulnya Semua Tergantung Pilihan yang Kita Ambil. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Sahabat Bapak Ibu, kita ini, sahabat Bapak Ibu, perlu menyadari bahwa semua tergantung dari diri kita sendiri. Kita akan menjadi apa ke depan, semua tergantung kita. Nasib kekal kita pun tergantung diri kita, sahabat Bapak Ibu. Ya, tentunya setelah Yesus, ya, yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus mengambil bagian dan telah selesai atas tugas yang diberikan Bapa oleh Bapa kepada dirinya, dan dia telah menunaikan tugas itu. Ya. Kita akan menjadi apa ke depannya? Termasuk nasib kekal kita. Kita memilih sorga atau neraka nantinya. Semua tergantung dari setiap pilihan hidup yang kita ambil. Semua tergantung kita. Ya. Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. Menjanjikan di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan, yang artinya kita berpotensi dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Yang memiliki standar hidup harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Tetapi semua kembali kepada kita, sahabat Bapak Ibu. Apakah kita benar menaruh percaya yang benar kepada Tuhan atau tidak, semua juga kembali kepada kita. Nah, dalam konteks pembacaan ayat Alkitab, kita mendapati bahwa saat itu murid-murid Kristus tidak dapat menyembuhkan seorang anak yang menderita ayan. Jadi murid-muridnya tidak dapat menyembuhkan seorang anak yang menderita ayan. Dan hal tersebut, sahabat Bapak Ibu, disaksikan oleh banyak orang, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi ini notabene hendak mencari kesalahan dari Kristus, ya, maupun murid-murid Kristus. Kayak kita kan begitu, sahabat Bapak Ibu. Beberapa waktu ini saya posting reel, selalu tanggapannya, ya gitulah. Ya. Tetapi itu kasih karunia yang boleh saya terima, saya belajar diam. Ya kasihan juga begitu kan. Maksudnya yang justru kayak dalam hati saya, waduh kasihan gak tahu kebenaran, tapi menyela gitu ya. Sudahlah buat apa gitu kan. Ya sama sahabat Bapak Ibu, ahli Taurat, orang Farisi justru mereka tahu kebenaran. Tetapi selalu mencari kesalahan, ini manusia kan sifatnya begitu. Dengan dan tanpa kita sadari, kita pun begitu. Saya pun begitu. Lebih sering mencari kesalahan orang. Gitu. Padahal mari yuk sebetulnya kita masing-masing cari tahu kebenaran apa Tuhan. Kalaupun ada orang salah, ya, jangan ngejat. Kita kan begitu, habis cari tahu kesalahan orang, ya, kita langsung gampang ngejat. Tuh dia sana tuh. Kita katain dia gitu kan. Ya sifat kita, kodrat kita. Kodrat dosa. Nah untuk itu kita harus berjuang 70-80 tahun waktu yang Tuhan berikan. Untuk kita dapat menanggalkan setiap kodrat dosa. Sahabat Bapak Ibu, saat itu ya, ahli Taurat dan orang Farisi tidak mencari kesalahan dari Kristus maupun murid-murid Kristus. Dan saat itu karena ketidakpercayaan mereka, perhatikan, karena ketidakpercayaan mereka, mereka memilih tidak percaya. Karena ketidakpercayaan mereka sendiri, akibatnya mujizat kesembuhan tidak terjadi kepada anak yang sakit ayan tersebut. Dan hal tersebut juga dimanfaatkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk menghina murid-murid Kristus. Akibat kegagalan dari murid-muridnya mengadakan mujizat kesembuhan terhadap seorang anak yang sakit ayan. Nah, sahabat Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan juga hendak berbicara kepada kita bahwa semua kembali kepada kita. Apa yang akan kita lakukan, atau lebih tepatnya bagaimana sikap hati kita bila kita berharap atas jawaban doa yang spektakuler,
Tetapi sebaliknya justru kita menerima jawaban doa yang tidak seperti yang kita harapkan. Apakah kita mulai meragukan Tuhan? Atau justru kita tetap percaya dan bahkan semakin percaya kepada Tuhan? Itu semua tergantung kitanya, sahabat Bapak Ibu. Bagaimana kita meresponi semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena semakin kita bertumbuh, dewasa di dalam Tuhan, tidak semua yang kita ingini itu terjadi. Awal kita melayani Tuhan, awal kita mengikut Tuhan saja. Iya, karena ketidakpercayaan kita supaya kita jadi percaya melalui tanda-tanda yang heran dan dahsyat. Justru itu seringkali kita, waktu awal-awal kita lebih sering mendengarkan kesaksian, wah, aku bertemu Tuhan, dan banyak lain sebagainya. Aku menerima mujizat yang spektakuler. Tetapi itu tanda awal. Kita dididik Tuhan, sahabat Bapak Ibu, untuk menjadi anaknya. Ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. Setelah kita menerima tanda itu, kita menerima didikan Tuhan. Dan sejatinya kita harus merelakan didikan Tuhan. Tetapi ya pokoknya semua itu tergantung kita, sahabat Bapak Ibu. Sekalipun saya juga berbicara saat ini, menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, kan semua tergantung juga pilihan sahabat Bapak Ibu. Bapak Ibu mau percaya kepada Tuhan atau tidak. Maksudnya mau percaya dengan apa yang Tuhan suruh sampaikan kepada sahabat Bapak Ibu atau tidak. Karena saya mau tekankan bahwa percaya yang benar sejatinya tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, apapun keadaan kita. Nah, di saat kita juga menyatakan hal itu, ya seperti tadi, tidak semua doa-doa kita harus menerima jawaban yang spektakuler. Gitu, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita benar-benar memiliki percaya yang benar. Artinya, bila kita mengatakan bahwa kita percaya, maka dinyatakan melalui tindakan kita yang terus percaya apapun yang terjadi. Ya. Dan dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus hidup bertanggung jawab. Jangan kita sedikit-sedikit, Tuhan tolong, Tuhan kita seringkali ya sahabat Bapak Ibu, dengan dan tanpa kita sadari, kita mau mengalihkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kita alihkan. Tuhan tolong dong ambil tanggung jawab ini. Padahal secara lahiriah kita juga harus bertanggung jawab dalam hidup. Ya. Contohnya sahabat Bapak Ibu, kita mau hidup sehat tapi kita ya hidup tidak sehat. Ya. Pola tidur tidak dijaga. Itu kan salah juga. Gitu. Kita mau sukses tapi malas. Gitu. Tiba-tiba kita minta Tuhan tolong. Itu kan mengalihkan tanggung jawab. Gitu. Semua tergantung pilihan yang kita ambil. Jangan kita salah ambil pilihan hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian ucapan Mesias hari ini.